Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, tetap semangat. Terima kasih kembali di channel saya Santana 70. Kebetulan hari ini kita akan bahas dengan guru besar kita di kampus Universitas Bina Nusantara, Dr. Zaki. Gimana kabarnya Pak Zaki? Agak baik Pak Irman. Ini saya sedikit ingin bertanya-tanya ya, karena selama ini kan kita di kepolisian ini jarang menangani tentang perdata ya. Nah, kebetulan Bang Zaki ini pengacara juga, guru dosen juga di kampus Bina Nusantara, seringlah menangani kasus-kasus perdata ya. Iya. Nah, ini yang lagi booming nih sekarang nih, masalah debt collector yang menjegat di jalanan, yang seolah-olah premanisme. Nah, sekarang premanisme ini yang kita lagi menggalakkan ya, kalau memang terjadi. Nah, yang ingin saya tanya, debt collector itu menahan atau mengambil kendaraan di jalan. Karena apa? Yang setahu saya, apabila ada penyitaan tersebut, ada undang-undang fidusia yang dikeluarkan oleh kejaksaan ya, pengadilan. Nah, itu gimana tuh Bang Zaki? Iya, jadi kalau kita baca Undang-Undang Jaminan Fidusia itu di pasal 15 kan memang diatur bahwa ketika ingin melakukan eksekusi terhadap sebuah jaminan, misalnya mobil di sana, itu harus dibuktikan lewat sertifikat. Itu dulu yang pertama. Yang kedua itu kalau kita bicara debt collector itu memang dia hari ini tidak bisa serampangan menjadi debt collector. Dia harus bisa teridentifikasi, tersertifikasi, jelas identitasnya dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak bisa kemudian banyak terjadi Pak di banyak daerah itu tiba-tiba ada orang naik mobil datang segerombol orang mengaku debt collector, mengatakan bahwa ini mobil nunggak dan sebagainya, padahal mobil dia dan bukan mobil cicilan, mobil lunas gitu. Kemudian dengan seolah-olah membuat satu rekayasa situasi ini harus ditarik dan sebagainya, terjadilah upaya kejahatan di sana, mengambil mobil orang, padahal itu bukan haknya dia, si debt collector. Jadi seolah-olah itu dibangun konstruksi berpikir bahwa ini mobil yang harus ditarik oleh leasing. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, tapi persoalannya adalah kita harus baca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Isinya apa? Bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau kemudian ada mobil yang menunggak, dia harus membayar pada leasing, itu tidak diperbolehkan debt collector mengambil mobil itu misalnya di perjalanan dan sebagainya, kecuali si debitur itu menyerahkan secara sukarela. Gitu. Jadi ada undang-undang jaminan fidusia yang mengatakan boleh debt collector itu bekerja, menarik. Tapi ingat, ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 yang mengatakan tidak boleh debt collector itu mengambil mobil di tengah-tengah perjalanan misalnya gitu, kecuali debitur menyerahkan secara sukarela. Nah, ini kita harus tahu nih masalah regulasi yang kemudian berkembang sekarang, karena kalau tidak nanti ada multitafsir. Jadi bicaranya tergantung pada kepentingan. Padahal kita ada koridor hukum yang sudah berlaku, hukumnya jadi hukum positif di Indonesia. Gitu. Ya. Jadi boleh ya, boleh apabila si debitur atau si penunggak itu memberikan ya, tapi kan nggak mungkin memberikan itu. Iya, itu kan bunyi dulu itu. Itu kan bunyi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya apa sih makna dari putusan Mahkamah Konstitusi itu? Ya dipersulit untuk kemudian debt collector itu mengambil serampangan, meskipun sudah ada perjanjian jaminan fidusia sebelumnya. Tapi ketika kemudian debt collector itu dibungkus ya, difilter dengan putusan MK, itu menunjukkan bahwa memang satu-satunya cara itu adalah melalui melalui putusan pengadilan. Jadi nggak bisa kemudian ujuk-ujuk debt collector mengambil gitu ya, nemu nih mobilnya atau diikutin nama dia ada kemana itu mobil lalu diambil oleh debt collector. Putusan MK mengatakan tidak boleh gitu.
Jadi tetap mutlak Iya. nggak boleh, nggak Iya, bisa ya. betul. Oke. Ya Bang Jaki, jadi kasihan ya. Saya pun juga prihatin ya. Sebenarnya nggak tahu yang salah yang nunggak atau Debt collector. debt kolektornya, karena mungkin kita nggak tahu ya kebutuhan orang ya. Iya, Pada betul. saat itu ya mungkin dia punya niat bayar atau mungkin ada yang unsur kesengajaan, kita nggak tahu di situ ya. Betul. Oke, kalau gitu Ya. Bang Jaki, terima kasih informasinya nih. Iya, sama-sama. Nah, nanti ada yang mau saya tanyakan lagi nih Bang Nah, Jaki, iya. menyangkut debt collector yang arogan tapi berhubungan dengan pinjaman online nih Bang Jaki. Nah, pinjaman online itu kan banyak nih debt collector atau teror gitu ya Bang Jaki. Oke teman-teman, tapi kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih Bang Terima Jaki. kasih. Ya. Pak Ilham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.